wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan bapak-bapak sekalian. Selamat datang di Tua. Kan gimana kabarnya? Kesehatan. Gimana, masih semangat kan? Masih semangat. Mungkin beberapa ini. Nah, sebelum kita ini aku yang teman-teman dan bapak-bapak sekalian selama beberapa menit ke depan membahas gedung bernuansa hijau ada di depan teman-teman dan bapak-bapak semuanya, yaitu Cafe Batavia. Tapi ada yang udah pernah berkunjung ke sini sebelumnya? Belum. Nah, berarti pas banget nih karena aku bakal ngasih tahu di Cafe Batavia tuh ada apa aja sih. Tapi sebelum itu aku memperkenalkan diri aku dulu ya. Walaupun semuanya udah kenal nih sama aku. Kenalin, nama aku Rosalia. Biasa dipanggil Ocha, Och atau Ocha. Tapi ada juga yang manggil Green Tea nih. Karena nama Instagram aku tuh Ocha Green Tea. Jangan lupa di follow ya. Oke? Tapi kalau misalkan mau manggil sayang juga boleh. Soalnya belum jaga hati buat siapa-siapa. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Bicara tentang Cafe Batavia ini merupakan salah satu tempat yang semestinya teman-teman kunjungin kalau misalkan berkunjung ke Kota Tua. Karena selain rasa masakan yang enak dan menunya yang bervariatif, Cafe Batavia ini juga menyusun konsep jadul dan kolonial nih teman-teman. Sekaligus kalau misalkan teman-teman berkunjung ke sini, teman-teman akan bertemu dengan turis asing. Karena rata-rata pengunjung Cafe Batavia ini merupakan turis asing nih teman-teman. Ya hitung-hitung sekaligus cuci mata lah ya, ngeliat bule kapan lagi ya kan. Dan teman-teman juga gak akan bosan karena bakal dilayani dengan pelayan yang cantik dengan balutan kebaya. Karena untuk seragam pelayan wanita di sini itu menggunakan kebaya sebagai seragam sehari-harinya nih teman-teman. Kalau gitu kita langsung bahas aja ke bagian bangunannya ya. Jadi dahulu ini bangunan ini tuh dibangun pada tahun 1837 pada masa Belanda masih menjajah Indonesia. Tapi awalnya tuh bangunan itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan seperti kantor dagang Dunlop dan kantor dagang haji. Bangunan ini juga pernah beberapa kali mengalami perpindahan kepemilikan. Pada tahun 1990 bangunan ini dibeli oleh seorang saudagar Arab. Lalu dibeli oleh seorang saudagar Panji. Paul ini menggunakan bangunan ini untuk galeri seni nih teman-teman. Lalu 1 tahun setelahnya dibeli oleh Graham James. Nah, Graham James inilah yang membangun bangunan ini untuk dijadikan sebagai kafe. Barulah pada tahun 1993 bangunan ini diresmikan sebagai Batavia Republik sampai. Dan Cafe Batavia ini juga pernah penghargaan loh nih teman-teman. Penghargaan International Newsweek New York. Kita kasih dong Cafe Batavia. Nggak heran ya, karena dari bangunan kafe ini aja udah jadul dan bagus banget nih. Kalau gitu kita langsung bahas aja ke bangunannya ya. Jadi bangunan Cafe Batavia ini tuh terdiri dari 2 lantai dengan masing-masing nuansa yang berbeda di setiap lantainya. Kita bahas dari teras depan, teman-teman bisa lihat semua. Jadi teras depannya ini menyusun konsep seperti pertokoan-pertokoan Eropa, lengkap dengan tanaman serta kursi-kursi santai. Di sini aku ada contoh foto pertokoan Eropanya, bisa dilihat. Ini mirip ya, karena ada kayak gininya, sama menyusun kayak gini juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian area dalamnya. Untuk furnitur Cafe Batavia ini sendiri tuh masih menggunakan furnitur lama yang terbuat dari kayu jati Belanda. Ditambah lagi dengan foto-foto lama serta lampu-lampu yang berjejer menambahkan kesan kolonial nih teman-teman. Di sini aku ada foto dinding dalamnya, bisa dilihat. Nah, ini Pak, lihat. Nah, bisa lihat teman-teman semua. Nah, jadi bisa lihat sendiri karena ini tuh hampir di sudut dinding kafe ini tuh terdapat foto-foto lama ya. Nah, di lantai 1 ini terdapat sebuah bar kecil. Ini untuk barnya, bisa dilihat. Nah, dan juga terdapat musik. Nih, sini. Ini panggung live musiknya. Itu tersedia di hari Selasa sampai Sabtu. Dan biasa musik itu seperti pop dan beberapa Latin. Kalau gitu kita beranjak aja ya ke lantai 2-nya kafe ini. Tapi sebelum kita
beranjak pasti kita naik tangga dulu dong, ya kan? Nggak mungkin kita terbang, kan? Nggak mungkin. Nanti kalau misalnya kita naik di tangga ini kita bakalan seperti bangsawan nih teman-teman, karena kita bakal disambut dengan karpet merah kayak yang ada di foto ini. Apalagi kalau misalkan turunnya, berasa banget lagi nyambut masyarakat kita ya. Nah, gitu. Pasti kita udah naik tangga, pasti udah nyampe lantai 2. Lantai 2-nya nggak jauh beda, masih juga terdapat foto-foto lama kayak gini. Cuman dia tersedianya ada di tiang-tiangnya ya. Nah, di sini juga terdapat mention Carsil Bar nih kayak gini. Itu tersedia beberapa jenis minuman beralkohol juga, ya. Nah, ya, jadi sini tersedia juga minuman beralkohol ya. Dan di sini juga tersedia The Grand Salon nih. Itu sebagai tempat utamanya Cafe Batavia ini yang dapat menampung sekitar 150 pengunjung. Biasa digunakan untuk acara seperti pernikahan atau pertemuan. Di atas juga tersedia beberapa spot menarik. Salah satunya ini bisa dilihat. Itu spot foto yang biasa digunakan untuk para pengantin yang sedang melakukan acara pre-wedding di sini atau beberapa tamu melaksanakan foto dengan estetik. Nah, di atas juga ada jendela nih, bisa lihat ini jendelanya. Kalau misalkan dilihat dari dalamnya nih kayak gini. Nah, di sini para tamu biasanya suka melihat alun-alun kota tua yang ramai dengan pengunjung, museum wayang yang ramai dengan pengunjung, terus beberapa pedagang kaki lima yang sedang berjualan, serta para wisatawan nih yang sedang berkeliling menggunakan sepeda ontel tuh kayak di belakang kan banyak. Nah, itu adalah pemandangan yang ada di atas. Nah, untuk menunya sendiri ini bervariatif ya teman-teman. Tapi yang terkenal itu makanan tradisional dari Belanda seperti pie apple sama pancake. Tapi tenang aja, di sini juga ada makanan Indonesianya seperti nasi goreng dan sate. Tapi nih teman-teman, ada satu lagi tempat yang menarik juga di kafe ini. Gak cuma dari makanannya aja dan bangunan aja, tapi toiletnya juga menarik loh. Karena kan biasanya toilet cuma dibangun kayak biasa aja ya. Nih, bisa dilihat di sini. Ini. Nah, ini tuh toilet Cafe Batavia itu dindingnya tuh sama kayak dinding lantai 1 dan lantai 2-nya. Banyak foto lamanya. Bahkan untuk di toilet prianya ini tuh ada wastafel yang terbuat dari dinding kaca besar nih teman-teman semua. Nah, kalau misalkan teman-teman semua tertarik untuk berkunjung ke kafe ini, teman-teman bisa berkunjung setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat suasana kafe yang sepi atau nggak terlalu ramai, bisa berkunjung saat jam makan siang. Dan kalau misalkan pengen ramai, bisa berkunjung pada saat jam makan malam. Oke teman-teman, itu tadi informasi tentang Cafe Batavia. Tapi di sini aku mau kuis dulu. Aku udah nyiapin 2 hadiah. Ya sedikit kecil lah ya, lumayan buat menjual perut. Ini snacknya gampang aja. Kalau teman-teman tahu, tinggal angkat tangan aja terus jawab ya. Oke, aku mulai kuis yang pertama. Pada tahun berapa bangunan ini dibangun? Ayo. Oke. Ayo. Kalau misalkan gak ada yang bisa jawab, aku ganti deh. Nih. Terus tadi tuh ada berapa bar dari lantai ini? 2. Maksudnya dari bangunan itu terdapat berapa bar? Angkat tangan dulu lah tuh. Salah. Ayo. 2. Iya betul. Tepuk tangan untuk Nasya. Mau yang mana, Cak? Pilih aja. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Nah, ini gampang nih. Tadi kan aku bilang kalau misalkan ada yang rame atau berkunjung ke Cafe Batavia ini tuh orang mana sih? Maksudnya dia tuh dari mana? Oke? Ya betul, tepuk tangan untuk Windy. Kita coba-cobaan ya. Oke. Nah, jadi sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Dan selamat memakan snacknya, semoga menjajal perutnya sedikit. Oke, kalau gitu aku tutup, tapi aku mau pantun dulu ya. Duduk santai sambil melihat pemandangan. Enaknya sambil menikmati alam. Hati tersakiti karena kerinduan, makannya sweet call aja nanti malam. Terima kasih. Saya Ocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.